Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawito Esos, Kepala Desa Seintis Kecamatan Persetuan Kabupaten Deli Serdang. Saya sebagai kepala desa pada prinsipnya sangat mendukung sekali ya kan kegiatan festival kuli kontrak yang ada di Seintis ini, karena memang ini yang pertama kali ya sepanjang sejarah kegiatan-kegiatan seperti ini itu dilaksanakan, karena kita tahu persis gitu sebenarnya budaya-budaya yang ada di Seintis ini, yang mana Seintis itu sebenarnya aslinya masyarakatnya itu adalah memang kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa, termasuk kakek saya itu Laswadi itu berasal dari Kabupaten Madiun dari Jawa, dan saya sudah pulang ke kampung itu melihat kampung halaman kakek saya itu sudah sebanyak 4 kali gitu. Dan saya juga sebenarnya, walaupun saya ini adalah generasi ketiga ya, generasi ketiga dalam artian kakek saya itu generasi pertama di sini, kemudian orang tua saya, bapak saya itu juga kerja di kebun di Seintis ini, dan saya juga kerja di kebun ya di Seintis ini gitu. Jadi kita pastilah sedikit banyak kita juga memahami dan mengerti, ya itu mungkin didapat ya dari cerita orang tua kita, kakek kita kan gitu. Di tahun berapa, Pak Kades? Kalau saya bekerja itu mulai tahun 92. Nah, sampai dengan sekarang. Jadi saya sebagai kepala desa itu cuti jabatan, Pak. Oh, cuti jabatan. Ya, cuti jabatan dalam artian selama saya menjalankan tugas ini berdasarkan aturan perusahaan itu namanya ada KKB, kesepakatan kerja bersama. Jadi karyawan itu dibolehkan untuk menjadi pejabat negara, dan selama menjadi pejabat itu dianggap sebagai cuti. Kan gitu, tapi tidak mendapatkan fasilitas apa-apalah. Dan selama menjalankan tugas negara itu tidak dianggap sebagai masa dinas, tidak ada kenaikan pangkat, golongan dan segala macam, tapi tetap berstatus sebagai karyawan aktif, nah, gitu. Dan saya juga pernah menjadi terlibat dalam kegiatan proses tembakau ya, proses fermentasi, sortasi dan segala macam. Karena saya pernah menjadi, kalau di kebun itu krani ya, krani gudang pemeraman tembakau. Dan di situ juga saya itu pahami betul gitu tentang pertembakauan ini gitu. Ya, kalau dulu kan itu lelangnya di Bremen ya. Di Bremen itu. Jadi saya menyiapkan administrasinya segala macam. Semua aturan-aturan yang untuk ke sana itu saya semua ngerjakan gitu. Ya itu juga warisan dari bapak saya, orang tua saya. Karena sebelumnya orang tua saya juga krani di gudang pemeraman tembakau itu. Kemudian mungkin karena ini seperti bakat juga kan. Nah, jadi begitu orang tua saya pensiun, sudah dicoba di situ juga beberapa orang untuk menjadi krani, ini kurang mampu juga. Pada akhirnya saya dipaksakan ke situ. Nah, terakhir saya mampu ternyata gitu kan. Nah, jadi saya mengikuti proses tembakau itu dari mulai ditanam di lapangan ya, sampai dikeringkan di bangsal ya, bangsal-bangsal pengeringan, sampai dimasuk ke gudang itu difermentasi, setelah itu disortasi ya kan, segala macam sampai terjadi bal ya kan. Di bal berdasarkan merek dan berdasarkan ukuran, itu prosesnya saya semua melakukan seperti itu. Jadi sebenarnya luar biasa sekali, dan inilah yang tidak dipahami ya oleh masyarakat sekarang ini. Karena apa? Mereka tuh banyak bukan pelaku-pelaku seperti itu. Makanya mereka itu kurang menghargai budaya-budaya bagaimana tentang perkebunan ini gitu. Tapi kalau mereka paham, pastilah mereka akan bangga ya bahwasanya tembakau Deli ini merupakan pemicu terhadap semua perkembangan yang ada, bukan hanya di Seintis tapi Sumatera Utara. Ya, karena dulu Sumatera Utara itu terkenalnya adalah dengan tembakau Deli. Bahkan pemerintah itu sudah mengeluarkan peraturan yang melindungi bahwa tembakau Deli itu ada sebagai cagar budaya. Ya, cagar budaya. Jadi sampai sekarang tembakau Deli itu masih ada, tapi hanya kapasitasnya sebagai cagar budaya agar tidak punah. Agar orang-orang di Eropa sana masih tahu yang namanya tembakau Deli. Paling-paling hanya sekitar 100 sampai 300 bal saja. Nah, itu sekarang ada di kebun Pelumpang, Bulu Cina, ya kan, dan Tandem. Nah, itu masih ada. Perkebunan tembakunya masih jalan. Jadi nanti setelah sudah diproses tembakau itu menjadi bal per bal, itu orang Eropa datang untuk melihat dan membeli. Kalau dia laku, baru dia bawa ke Eropa, dibawa ke perusahaan-perusahaan Eropa. Tapi kalau dia tidak laku, ya ditinggal di sini. Kalau dulu kan beda.
Itu semua dikirim ke Bremen via pelabuhan Belawan. Wah, jadi sudah terkumpul semua di Bremen, di Jerman. Seluruh pengusaha-pengusaha cerutu yang ada itu datang semua ke Jerman untuk menyaksikan dan membeli lelang, melalui lelang. Wah, nanti laku mereka bawa. Kemudian yang tidak laku ini kan tidak mungkin dibawa balik ke Indonesia. Ini dijual secara ini, di bawah tangan. Artinya tidak resmi melalui pelelangan. Oh, jadi seperti itu dia prosesnya gitu. Jadi sayang sekali gitu. Artinya banyak generasi yang tidak paham bagaimana sebenarnya hebatnya. Makanya tembakau itu dijuluki sebagai daun emas. Wah, ini sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan kembali. Artinya bukan kita menumbuhkan kembali tanamannya itu lagi, kayaknya sulit karena kondisi perkembangan zaman itu sudah tidak memungkinkan. Tapi setidaknya apa ya, satu motivasi ya, motivasi tentang bagaimana sih dulu dengan minimnya teknologi, dengan minimnya pengetahuan dan segala macam, tapi masyarakat kita tuh bisa ini ya, keinginan yang kuat sehingga daerah ini bisa maju gitu, bisa dikenal di mancanegara kan begitu. Jadi sekarang kita justru sudah canggih, sudah ini, tapi kita tidak pernah mau menggali apa yang sudah menjadi masa lalu kita. Padahal masa lalu itu adalah sebagai apa ya, satu support ya, satu motivasi bagaimana ke depannya kita ini supaya bisa lebih berhasil lagi. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sih yang kepingin kita diskusikan ya kan. Kadang-kadang pemberitaan di YouTube dan segala macam itu masih banyak yang salah karena kebanyakan mereka itu memberitakannya itu mereka bukan pelaku-pelaku sejarahnya gitu. Mereka hanya dari dengar dari mulut ke mulut dan segala macam. Jadi banyak istilahnya yang terlewatkan lah. Kalau saya pastikan apa saja merek tembakau itu saya pasti paham. Bagaimana jenisnya, bagaimana apanya saya paham semua. Ah itu standar-standarnya kan gitu. Perusahaan-perusahaan di Eropa itu yang membeli perusahaan-perusahaan aja ada, semuanya ada. Dan dulu kita selalu diberikan kenang-kenangan sama mereka dari perusahaannya itu berbentuk cerutu gitu. Dari mulai yang sejempol sampai yang segini itu kita dikasih untuk kenang-kenangan kita di sini gitu. Jadi dulu kita sering dikunjungi oleh orang-orang Eropa ya, apakah itu dari Belanda, apakah itu dari Jerman, itu melihat proses, ya kan, proses fermentasi daripada tembakau. Ini yang akan mereka bawa nanti untuk menjadi satu standarisasi di pelelangan nanti. Inilah bahannya itu seperti ini kualitasnya. Jadi begitu dia. Jadi sebenarnya dulu kita sangat bangga sekali. Makanya saya sebenarnya sangat prihatin sekali dengan hilangnya cagar budaya ini. Jadi saya berharaplah kepada kita semuanya yang masih peduli dengan sejarah, yuk mari kita duduk sama-sama. Minimal ini kita akan menjadikan satu motivasi bagi kita ke depannya, bagaimana dulu semangat kuli-kuli kontrak ini di dalam mengapakan tembakau deli sehingga itu terkenal di mancanegara, minimal semangatnya itu bisa kita wariskan gitu loh ke depannya untuk anak-anak kita kan begitu. Jadi itu sebenarnya harapan kita. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih lah ya pada Pak Ayub, teman-teman juga semuanya atas kegiatan ini. Setidaknya ini akan memberikan satu nostalgia ya, karena pastilah nanti saya yakinkan ya, itu nanti orang-orang tua yang merupakan bagian dari sejarah itu akan pasti datang ke lokasi kegiatan ini. Saya pastikan itu, karena mereka tuh sangat rindu dengan kondisi itu. Karena saya di sini juga pernah mengadakan wayangan ya kan. Saya lihat itu memang orang-orang tua tuh sangat antusias sekali. Jadi harapan kita ke depan kegiatan ini bukan hanya cukup sampai di sini, tapi nanti kita berkoordinasi lagi. Bila perlu kita buat yang lebih hebat lagi, ya kan? Dengan keakuratan apa ya? Keakuratan sejarah yang memang lebih pas lagi sehingga kita bisa mewariskan kepada generasi yang akan datang ini loh yang sebenarnya tentang kuli kontra, tentang orang-orang, ya kan, tentang peran-peran yang dibuat oleh kakek-kakek kita dulu di dalam membesarkan tembakau deli yang juga itu membesarkan Sumatera Utara, ya kan, sebagai daerah penghasil tembakau deli terhebat di dunia. Jadi itu saja. Terima kasih atas atensi semuanya kita. Mudah-mudahan sama kita berdoa acara ini dapat terselenggara dengan baik dan sukses, dan yang penting adalah acara ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.